Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara kita, saya undang kita boleh berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami boleh menikmati hari ini, dan kami rindu dituntun oleh firman-Mu, dan hari ini kami boleh berkemenangan oleh firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam edisi 28 Januari. Tema kita hari ini, orang kaya sukar masuk surga. Ya, saya ulangi, orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti nggak bisa saudara ya, tapi sukar dikatakan saudara. Saya akan bacakan dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah respon Yesus terhadap seorang pemuda yang kaya raya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat seorang pemuda yang menurut pengakuannya dia adalah orang yang saleh, orang yang sudah melakukan semuanya hukum Taurat. Pemuda ini orang yang taat beribadah, orang yang mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat, saudara. Tetapi saudara, kita melihat di sini pemuda ini melakukan bukan karena dia mengenal Allah. Tapi saudaraku, kita melihat Tuhannya sebetulnya adalah Mammon, harta yang menjadi Tuhannya. Di dalam Alkitab kita ini saudara, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita memilih Tuhan atau Mammon. Bukan kita memilih Tuhan atau hantu, bukan saudara ya, atau setan, bukan. Tapi Tuhan atau Mammon. Jadi dua pilihan itu diperhadapkan kepada kita, saudaraku. Dan kita melihat di sini, saudaraku, seorang pemuda ini dia merasa ketika Tuhan katakan, "Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, juallah semua hartamu." Dia merasa kesal, saudara. Sebab apa? Hartanya banyak. Hartanya menghalangi dia, saudara, untuk masuk ke dalam panggilan khusus Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya. Pada zaman Yesus, orang Israel pada umumnya mereka ini orang miskin. Karena apa, saudaraku? Karena mereka memang di dalam dijajah. Mereka sedang dijajah oleh bangsa lain, bangsa Roma, saudara. Jadi kalaupun ada orang kaya, biasanya mereka ini karena mengambil hak orang lain. Tapi di sini tidak dikatakan seperti itu, saudaraku. Tapi dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, saya mau bagikan 3 poin bagi kita. Yang pertama, saudaraku, tidak ada yang boleh menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Amin. Tidak ada yang boleh menggantikan posisi kita di hati kita. Apakah itu harta, saudaraku? Apakah itu pekerjaan? Atau apapun, saudaraku ya. Yesus yang harus menjadi utama di dalam hidup kita. Yesus yang harus menjadi utama di dalam hidup kita. Harusnya, saudaraku, jangan ada alasan pekerjaan, alasan harta, alasan uang yang menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Yesus harus yang menjadi utama. Yesus harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Pemuda ini, saudara, dia kesal, dia tawar hati. Termasuk murid-muridnya pun menjadi gempar, saudara. Kalau begitu, siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Banyak dalam Alkitab ini, saudara, tokoh-tokoh iman orang-orang kaya, seperti Abraham, Yakub, Ishak, Ayub, Salomo, saudaraku ya.
Yusuf Arimatea. Banyak tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab kita ini, saudaraku. Mereka orang-orang kaya. Mereka orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Boleh, saudaraku. Tetapi saudara, kita melihat di sini dalam terjemahan yang lain dikatakan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dunia baru Allah. Garis bawahi di sini, saudara, masuk dunia baru Allah. Ketika orang kaya di sini, saudaraku, dia masuk dalam dunia baru Allah, dia sukar, saudaraku. Dia sukar mengikuti pola-pola kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kekayaan kita bangun, saudara? Apakah mengikuti pola kerajaan Allah? Nah, inilah yang sukar yang dikatakan dalam Alkitab ini. Di ayat yang ke-23 dikatakan, saudara, sukar sekali untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Nah, sukar sekali untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Karena apa, saudaraku? Dia harus mengikuti pola baru, pola kerajaan Allah. Dan ketika dia membangun bisnisnya bukan dengan pola kerajaan Allah, bagi dia akan sukar, saudara. Ya. Bolehkah menjadi orang kaya? Boleh, saudaraku. Tapi kita harus saudara, mengikuti pola-pola kerajaan Allah. Kita harus mengikuti pola kebenaran Tuhan. Amin. Iya. Mewah tapi tidak memperhatikan orang miskin tidak boleh, saudara. Mengumpulkan banyak uang tanpa memperdulikan dampaknya, aduh, merusak, saudaraku ya. Mengabaikan dosa demi keuntungan, aduh, bahaya, saudaraku. Orang yang di dalam Tuhan tidak lagi demikian, saudara. Yang ketiga, saudaraku, kekayaan tidak menentukan posisi kita di dalam kerajaan Allah. Mungkin di dalam gereja boleh, saudaraku. Saya banyak memperhatikan orang-orang yang berduit, dia punya posisi di dalam gereja, setidaknya menjadi bendahara gereja. Tapi puji Tuhan, saudaraku, bendahara kita yang diberkati oleh Tuhan, karena bendahara gereja kita orang yang jujur di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Kekayaan itu tidak menentukan posisi kita di dalam Tuhan, tidak menentukan posisi kita di dalam kerajaan Allah. Mungkin seorang pemuda ini, saudara, mungkin di dalam pelayanan, di dalam gereja, dia menjadi orang yang dihormati. Makanya dia dengan berani, dengan lantang dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hukum apa yang harus aku lakukan lagi supaya aku masuk dalam kerajaan-Mu? Semua sudah aku lakukan. Ketika Yesus menyinggung hartanya, juallah semua hartamu. Maka dia pulang dengan kecewa. Karena apa? Hartanya banyak, saudaraku. Biarlah kiranya orang kaya di dalam gereja istimewa di dalam gereja, tetapi juga istimewa di dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini, Tuhan, untuk firman-Mu memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Firman Tuhan memberkati kita. Shalom.